Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kullama halla hilalu wa abadar. Allahu akbar kullama sa'imu wa kullama sama sa'imu wa afdar. Allahu akbar kullama daraka masahabu wa amdar. Wa kullama nabada nabatu wa azhar. Wa kullama ad'ama qani'ul mu'tar. Alhamdulillahilladzi faddala 'ashra dzil hijjati bitad'ifi ujuril ibadat. فمن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المجيد المعدم المخلوقات. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده رغب أمته في الأضحية وأعمال الصالحات. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ما اختلفت الأيام والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh khidmat ini, kami berwasiat kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha dengan bahagia meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban. Maka pada 10 Dzulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai Hari Tasyrik, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu,
Penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa, di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Dari Siti Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar atau hari raya Idul Adha manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri, Idul Adha rahimakumullah. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di antaranya, yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah, namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia, seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah atas apa yang menimpa kita, padahal kita belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hambanya bertaubat, dan Allah akan mengabulkan doa jika hamba meminta. Allah akan beri kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Inilah hikmah dari yang pertama. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah.
Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Nabi Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail, dengan menanyakan pendapatnya. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail kecil menjawabnya dengan penuh kepastian. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dialog antara ayah dengan anak telah diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat tersebut. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut metode hiwari atau dialog. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail alaihissalam menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis, bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri, serta berharap dirinya menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Poin ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Ismail kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dulu memberikan contoh yang konkret, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh, dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan perintah dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya mengapa harus menyembelih putra yang telah dinantikan. Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini, dan berbagai pertanyaan lainnya. Yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya, berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya. Sebab beliau sadar sebagai hanifah muslimah alias seorang yang bersabar diri, tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah. Sedangkan sebagai seorang anak, Nabi Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan beberapa hikmah pendidikan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء من الفيروس كورونا والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل. جزاكم الله. Kapan bisa? Ya itu Pak malam Rio. Lah. Jamak beri ya. Jamak beri. Ya. Alhamdulillah.
Niki salat di makan-makan. Ini apa salat riyen apa dalil? Coba kali saya apa? Jam berapa pagi? Tunjai tak dalil. Keto talil. Dalil, man dalil terus salat. Mantun talil mereka. Bantu saya Yasin pun nggih. Nggih. Bantu saya. Dalil ikhtisar Mas. Dalil ikhtisar Mas. Jadi nak hilang dalil ya gitu. Otomatis nak hilang dalil berarti pancet. Hilang ya. Kayak kan udah. Allah